kontol kares, Lopez 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 kontol kares. Jogja, Jogja, tetap istimewa, istimewa negerinya, istimewa orangnya. Jogja, Jogja, tetap istimewa, Jogja istimewa untuk Indonesia. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan wilayah tertua kedua di Indonesia setelah Provinsi Jawa Timur, yang dibentuk oleh Pemerintah Negara Indonesia, terletak di bagian selatan Pulau Jawa bagian tengah dan berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Samudra Hindia. Yogyakarta memang selalu dapat memikat hati bagi wisatawan domestik maupun asing, mulai dari wisata sejarah, wisata kuliner, wisata belanja, kebudayaan, bahkan olahraga tradisionalnya pun mampu mencuri perhatian wisatawan. Tak heran bila kota Yogyakarta menjadi tujuan untuk mengisi waktu liburan. Selain tempat wisata dan keanekaragaman budayanya, Yogyakarta terkenal dengan keramahan masyarakat lokalnya. Tidak, saya tidak tahu apa itu Jemparingan. Oh ya, saya udah tahu. Saya nggak tahu tentang Jemparingan. Saya nggak tahu tentang Jemparingan itu apa. Saya tahu tentang Jemparingan. Daerah Istimewa Yogyakarta dikenal sebagai kota budaya. Banyak kebudayaan yang diwariskan oleh leluhur untuk dilestarikan. Salah satunya adalah seni Jemparingan. Jemparingan merupakan seni memanah tradisional khas gaya Mataram Yogyakarta. Kata Jemparingan sendiri diambil dari bahasa Jawa yang memiliki arti panah. Seni memanah tradisional ini tergolong unik. Hal ini terlihat dari bentuk busur panah atau gendowonya yang masih sederhana dan terbuat dari kayu bambu. Selain itu, Jemparingan dilakukan dalam posisi duduk, serta para Arjuna dan Sri Kandi diwajibkan untuk menggunakan sorjan dan blangkon sebagai pelengkap seni Jemparingan. Jemparingan adalah istilah bagi olahraga tradisional panahan Mataraman, yakni kegiatan wirogo atau olahraga, wiromo olah irama, dan wiroso atau olah rasa, yang itu merupakan kegiatan yang lazim di kalangan keluarga keraton maupun kawula Mataram pada umumnya. Jemparingan ditradisikan karena mengikuti sunnah Rasul bahwa beliau bersabda bahwa generasi kita perlu diajarkan 3 macam hal, yakni berkuda, berenang, dan memanah. Maka memanah menjadi salah satu kegiatan dalam rangka melestarikan sunnah Rasul, sekaligus juga menjadi kegiatan yang menyehatkan jasmani maupun rohani. Khususnya pada masa Sultan Hamengkubuwono I, pendiri Keraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, Jemparingan menjadi kegiatan yang semakin dikuatkan karena pada masa itu juga adalah masih masa peperangan, masa yang belum damai, sehingga selain melestarikan sunnah Rasul juga menjadi kegiatan untuk bela negara. Sementara itu filosofi dari Jemparingan atau manah itu adalah filosofi yang sangat dalam, karena sesungguhnya arti manah
itu sendiri bukan melakukan target di luar diri kita, tapi dalam bahasa Jawa, manah itu adalah lebih dalam daripada sekedar berpikir. Jadi kalau dalam istilah Jawa ada mikir, manah, dan menggalih. Mikir adalah kecerdasan rasional, manah adalah kecerdasan emosional, menggalih lebih dalam lagi adalah kecerdasan spiritual. Jadi dalam tradisi panahan, memanah tiada lain adalah kita berusaha untuk selalu belajar konsentrasi, khusyuk, meditatif, yang intinya mencari kepada titik ketenangan jiwa kita masing-masing. Sehingga ketika kita mencapai jiwa yang tenang tersebut, jiwa yang damai tersebut, target tercapai di dalam manah ke dalam itu sendiri, maka kehidupan kita menjadi lebih fokus, menjadi lebih baik, menjadi lebih berkembang secara kualitatif. Jemparingan telah mengalami perubahan dari masa ke masa. Pada jemparingan tempo dulu, seorang pemanah menggunakan gendewa di dada. Di masa sekarang, gendewa digunakan sejajar dengan dada, namun kendeng ditarik hingga ke hidung. Kegiatan latihan jemparingan rutin diadakan oleh para Sri Kandi dan Arjuna. Latihan dilaksanakan setiap hari pada pukul 4 sore sampai 6 petang di Jalan Langen Astran Kidul, Gang R. Johar Norhadi, nomor 18, Kelurahan Panembahan, Kecamatan Keraton, Yogyakarta. Latihan rutin dilakukan selain untuk melatih ketangkasan, ketekunan, serta kemampuan para Sri Kandi dan Arjuna dalam memanah, juga untuk menjalin silaturahmi antar para atlet jemparingan, karena untuk menjadi seorang Sri Kandi dan Arjuna yang handal, tentunya diperlukan latihan yang fokus serta konsisten. Kenapa kita mengambil di hari Rabu Legi? Kita melihat dari situasi di Jogja, ada Gladen Setupaing, ada Gladen Seloso Kliwon, ada Gladen Jemuah Kliwon juga. Makanya kita mengambil di tengah-tengah, ambil Rabu Legi, fungsinya untuk mengisi di dalam 1 bulan putaran untuk kita Gladen atau lomba, kita tetap terus berjalan. Dan kita ada makna juga untuk hari Rabu Legi. Rabu Legi itu hari Rabu itu angka yang dominan di tengah. Dan untuk Legi itu, untuk filosofi Jawa itu manis. Jadi kita mengambil di tengah-tengah untuk hari yang sangat manis. Pada hari Minggu, tanggal 8 Mei 2016, diadakan Gladen dalam rangka perayaan ulang tahun Langen Astran yang keempat. Dalam acara ini, tidak hanya mengundang para Sri Kandi dan Arjuna dari Yogyakarta, melainkan seluruh Jawa dan Bali. Kegiatan ini diadakan selain untuk mengucap rasa syukur karena jemparingan masih dapat dilestarikan, juga sebagai wadah untuk para Sri Kandi dan Arjuna untuk menyalurkan bakatnya dalam memanah panahan tradisional. Perasaan ketika ikut jemparingan, seneng banget bisa ikut jemparingan, juga sekaligus memperkenalkan kegiatan ini, selain olahraganya juga budayanya. Saya di sini dari Langen Lastro. Perasaannya mengikuti kegiatan jemparingan ini yaitu senang. Senangnya bukan dinilai dari materi ya, tapi lebih dari nilai paseduluran ataupun nilai saling bersaudara. Soalnya di sini kan selain kita olahraga, juga budayanya dapat kan. Selain itu juga kita di sini yang ditonjolkan ataupun
nilai yang diinginkan itu mencapai nilai persaudaraan. Jadi kenal antara satu grup dengan grup yang lainnya. Keunikan Jemparingan memiliki daya pikat tersendiri, maka tidak jarang instansi negeri maupun swasta yang mengadakan kegiatan dengan melibatkan Jemparingan untuk memperkenalkan serta memberikan ilmu tentang tata cara melakukan jemparingan. Geladen yang pernah diadakan di kota Yogyakarta dan sekitarnya diantaranya Geladen Hageng yang diadakan dalam rangka peringatan Hari Olahraga Nasional, Geladen Rebo Legi edisi khusus untuk memperingati ulang tahun Yogyakarta, Geladen Jemparingan Dewan Dangu, Geladen Mangayu Bagyo untuk memperingati hari jadi ke-99 Sleman, gelaran Jogja Japan Week, serta gelar seni kantong budaya Jemparingan Kulon Progo. Kita berolahraga panahan sangat penting sekali, karena apa? Akan memberikan manfaat bagi tubuh kita, yaitu untuk kesehatan dan kebugaran jasmani, untuk melatih daya tahan paru jantung kita. Seorang pemanah seandainya daya tahan paru jantungnya tidak bagus, mereka tidak tenang, akhirnya tidak fokus dan tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Untuk yang kedua, manfaat yang lain dari olahraga panahan adalah dari daya tahan otot. Untuk manfaat yang ketiga secara fisik dan kesehatan adalah keseimbangan. Di sini kita bisa melihat bahwa pada panahan tradisional itu kita lama duduknya ataukah kita berdiri, kita harus mempunyai equilibrium yang kuat juga. Untuk yang keempat adalah kekuatan otot, karena kekuatan otot untuk menarik tali. Dan yang paling terakhir yang juga tidak kalah penting adalah koordinasi antara mata, tangan, dan tentunya dari perasaan kita. Butuh kesabaran, itu butuh koordinasi yang tinggi sekali. Seorang pemanah yang hebat tidak ada lawan langsung, tapi lawannya adalah diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa menaklukkan dari diri kita, emosi, kesabaran, ketenangan, dan lain sebagainya. Fokus yang tinggi itu adalah sebagai manfaat dari bagaimana pengendalian emosi. Paman Tanging Gandewa mujudake paman henging cipta. Demikian filosofi Jemparingan Mataram yang bermakna jemparingan tidak hanya sekedar olahraga, namun juga seni mengolah rasa di mana seorang pemanah dalam membidik anak panah harus menggunakan perasaan, sehingga dibutuhkan ketenangan dan ketepatan saat membidik. Jemparingan bisa digunakan sebagai terapi karena memanah bisa membuat diri lebih fokus dan tenang. Banyaknya manfaat dari seni jemparingan bagi kesehatan fisik maupun jiwa tentunya bisa menjadi pilihan masyarakat untuk kegiatan olahraga. Selain memberikan efek yang baik untuk tubuh fisik maupun jiwa, tentunya dengan mengikuti jemparingan merupakan salah satu cara untuk ikut melestarikan budaya yang diwariskan dari leluhur terdahulu. Karena jika bukan kita, siapa lagi yang akan melestarikan keanekaragaman budaya Indonesia? Kulubis kuntul karis, kulubis kuntul karis.